Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita untuk pertama kalinya menggunakan Google Meet sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung walaupun lewat jalur online. Ya. Minggu kemarin kita telah mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, kita telah menggambar kemarin seperti yang tugas kalian kumpulkan, bahwa menggambar grafik fungsi kuadrat itu bisa lewat tabel. Jadi ditentukan daerah asalnya, kemudian ditentukan daerah hasilnya dengan cara memasukkan daerah asal atau nilai X ke dalam grafik fungsi Y, sehingga didapat koordinat titik pasangan X dan Y. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan dan kita jadikan sebuah kurva mulus. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dari X kuadrat atau berdasarkan nilai A. Jadi setelah pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa memahami bahwa dalam grafik fungsi kuadrat nilai A atau koefisien dari X kuadrat itu sangat menentukan sekali di dalam menggambarkan grafik fungsi. Ya. Jadi nanti ini adalah hanya sedikit saja, nanti akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Kali ini kita akan pelajari sifat dari koefisien dari X kuadrat. Ya. Tolong diperhatikan, saya akan presentasikan materi tersebut ya. Oke, kalian bisa menyaksikan nanti ini. Ya. Sudah nampak di layar kalian? Di layar sudah nampak materinya? Silakan. Sudah nampak belum? Sudah ya? Kalau belum nampak silakan. Sudah nampak kan materinya ya? Oke, kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat, khususnya tentang sifat dari koefisien X kuadrat atau nilai A. Dalam fungsi kuadrat itu adalah nilai A-nya. Nah, perhatikan. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ini akan sangat mempengaruhi pada bentuk grafik. Jadi nilai A di sini, perhatikan grafik ini. Nilai A atau koefisien dari X pangkat 2 ini, koefisien dari X pangkat 2 ini sangat menentukan bentuk grafiknya. Ya, jika nilai A-nya nanti ini positif, grafiknya akan membuka ke atas. Jadi melengkungnya ke atas gini nanti. Melengkung ke atas seperti ini. Ini jika A-nya positif ya. Jika A-nya negatif ya. Jika A negatif, maka grafiknya akan menghadap ke bawah. Melengkungannya nanti menghadap ke bawah ini. Ya, A-nya negatif. Nah, jika nilai A-nya ini semakin besar, maka grafiknya akan semakin lurus. Ya, surface-nya akan semakin lurus kalau ininya menghadap ke depan nanti. Ya, sebentar, ini ada yang minta bergabung. Saya izinkan dulu yang mau bergabung ini. Nah, ini masih mohon dijeda sebentar ya, karena ada beberapa yang mau bergabung ini. Loh, Amalia jangan melakukan presentasi. Amalia. Nah. Oke. Saya mulai lagi ya, karena
ganggu tadi, ada yang baru bergabung setelah ditunggu lama waktu kita mulai. Oke, kita ulang lagi ya. Pada grafik fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C ini akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Nilai A ini sangat berpengaruh ya. Koefisien dari E kuadrat ini atau nilai A ini, jika positif maka grafiknya akan membuka ke atas, jika negatif grafiknya akan membuka ke bawah. Kalau A-nya semakin besar, grafiknya akan semakin kurus ya. Grafiknya akan semakin kurus, sedangkan kalau A-nya semakin kecil, misalkan pecahan, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya, itu maka akan semakin gemuk melengkungnya ini, melebar ya. Gemuk melebar ke kanan kiri. Kalau A-nya semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Ini fungsi dari nilai A pada grafik fungsi kuadrat ini. Ya, sangat menentukan sekali. Jadi kalau A-nya positif pasti grafiknya menghadap ke atas. Kalau negatif grafiknya pasti menghadap ke bawah. Perhatikan ini. Ya, ini jika A-nya positif atau biasa disebut dengan A lebih dari 0, grafiknya akan membuka ke atas. Ya, paham ya? Kalau A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah seperti ini. Jadi nilai A ini sangat menentukan pada fungsi kuadrat. Kemudian jika A-nya besar, nilai A ini besar, misalkan 2x, 3x, 4x, maka grafiknya akan semakin kurus. Ini kurus namanya ya. Kalau A-nya kecil, misalkan setengah, seperempat, sepertiga, maka grafiknya akan gemuk atau melebar ke kanan dan ke kiri. Ini jika A-nya kecil atau pecahan. Kalau A-nya besar, akan kurus grafiknya. Jadi jelas kan, dari nilai A pada fungsi kuadrat ini atau koefisien dari E kuadrat ini sangat menentukan sekali pada grafik fungsi kuadrat. Ya, kalau A positif melengkung ke atas, kalau negatif melengkung ke bawah, kalau A-nya besar kurus grafiknya, kalau A-nya kecil grafiknya gemuk atau melebar. Ya, ini ciri dari nilai A sangat menentukan sekali di dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Jadi dengan melihat fungsi kuadrat dan nilai A-nya, kalian sudah bisa menentukan grafiknya nanti bagaimana. Akan menghadap ke atas, ke bawah, kurus, atau gemuk. Itu hanya dari nilai A ini saja, kalian sudah bisa menentukan. Contoh di sini, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Sekarang dilihat dari nilai A-nya saja. Ya. Ini ada yang minta bergabung. Maaf lagi ya, masih ada yang minta bergabung ini. Bentar, ini Jiska masuk. Nah, ini masih banyak yang minta masuk. Indri juga belum masuk ini. Indri, ayo cepat segera Indri, biar tidak ganggu pembelajaran. Indri tadi masuk kok keluar lagi. Indri keluar. Nah, loh. Indri kok keluar lagi. Oke. Indri, ayo saya tunggu Indri, cepet Indri. Biar tidak ganggu pembelajarannya Indri. Nah, ini sudah Indri masuk. Selamat bergabung Indri. Ya, Indri selamat bergabung. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Kita lanjutkan. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini. Perhatikan, kalau grafiknya ini Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X plus 3. Nilai A-nya berapa di sini? Ya. Atau koefisien dari E kuadrat 1 ya, benar. Ini 1 positif atau negatif? Positif, ya kan? 1 positif. Berarti grafiknya akan menghadap ke atas melengkungnya. Nilai A-nya 1. 1 itu standar, berarti grafiknya nanti standar, tidak kurus, tidak gemuk.
ya. Grafiknya standar, tidak kurus, tidak gemuk. Sekarang kita coba, ya, kita coba menggambarkan grafik fungsi tersebut. Nih, ya, caranya memasukkan daerah asalnya. Nah, daerah asalnya kita buat negatif 1, 0, 1, 1,5, 2, dan 3. Kita masukkan negatif 1 dulu X-nya ke dalam fungsi. Ini X-nya kita ganti negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 1. Jadi X ini kita ganti negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1. Negatif 3 kali negatif 1 hasilnya positif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Jadi nilai Y-nya 6. Demikian juga apabila kita masukkan 0. 0 maka 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Hasilnya nanti 2. Ini kita masukkan. Jika kita masukkan 1, nilainya akan 0. Karena di sini nanti 1 kuadrat 1 dikurangi 3 ditambah 2. Hasilnya 0. Kalau 1,5, 0,25. 2, 0. 3, 2. Kenapa 1,5 saya masukkan? Ini nanti akan saya jelaskan pada saat menjelaskan tentang sumbu simetri, titik optimum, dan pembuat nol fungsi. Jadi ini puncak dari grafik 1,5 ini, maka saya masukkan. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat bersama-sama grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya, ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian titik-titik tadi kita masukkan di dalam grafik ini. Nah, ini 1,5 adalah 1/4. Ya, pasangannya 1,5/4. Kemudian kalau 2 dengan 0, 3 dengan 2, 4 dengan 6. Jadi perlu kalian pahami ya, grafiknya nanti ya, apabila sudah melewati titik puncak ini, maka akan sama yang antara kanan dan kiri sama. Antara kanan dan kiri sama, lihat ini titik-titiknya antara kanan dan kiri sama setelah melewati puncak, sehingga kita tinggal membuat kurva mulus. Nah, ini kita hubungkan kurva mulusnya. Dari tugas yang kemarin rata-rata kalian menggambarnya kurvanya tidak mulus, ya, supaya kalian bisa mulus, ya, supaya gambarnya mulus, maka nanti hubungkan dengan penggaris tipis saja ya. Antar titik ini hubungkan dengan penggaris tipis saja pakai pensil. Baru nanti dilengkungkan, ditebali, dibuat mulus. Sehingga gambarnya tidak bengkong-bengkong seperti pada saat kalian menggambar kemarin. Ya. Ini nanti caranya seperti ini. Ini nanti videonya akan saya share pada kalian ya. Akan saya share lagi videonya pada kalian. Nah, ini. Nah, untuk menumbuhkan kreativitas dari kalian tentang pemahaman cara menggambar grafik fungsi kuadrat dan apa pengaruh koefisien A ini pada grafik, maka gambarlah grafik fungsi kuadrat ini. Ada 3 grafik. Yang nomor 1 Y sama dengan negatif E kuadrat ditambah 2. Yang nomor 2 Y sama dengan negatif 2E kuadrat ditambah 2. Dan yang nomor 3 Y sama dengan negatif 3E kuadrat ditambah 2. Ingat, grafiknya ini semuanya sama, yang berbeda hanya koefisiennya saja. Apa pengaruhnya? Ya, jadi nanti gambar dengan daerah asal negatif 3 X kurang dari 3. Nah, nanti kalian harus dapat menyimpulkan dari grafik tersebut. Ya, paham kan? Nanti ya, itu tugas kalian untuk di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Nah, ini tadi sharing saya tentang materi fungsi kuadrat ya. Jadi ini nanti uji coba yang pertama kita menggunakan Google Meet. Untuk selanjutnya kita akan selalu menggunakan Google Meet agar ada tatap muka antara kita.
Jadi tatap muka walaupun secara daring. Ya, ini kalau kalian perhatikan ini juga ada cat. Nah, rupanya banyak yang tidak dengar suaranya ya, mungkin karena sinyal ya. Kalau suara sinyalnya mungkin ya. Nah, ini nanti ini sudah saya rekam. Ini saya rekam. Saya matikan dulu rekamannya. Mana ya?